Ada pemandangan lain, di dalam pintu kehidupan dan kematian. Di Obsession Death Domain, Spectral Soul Demon Venerable tidak memiliki tubuh, yang ditampilkan adalah jiwa dengan 3 kepala dan 1000 lengan. Dia melihat penampilannya di danau, bergumam pada dirinya sendiri, bagus sekali. Aku menciptakan metode melahap jiwa berdasarkan jalur makanan, itu tidak hanya membuatku kembali ke kondisi puncakku, aku bahkan bisa melahap jiwa Gu immortal lainnya untuk mendapatkan ingatan dan pengalaman kultivasi mereka selama hidup mereka. Hehehe, apakah ini berkah tersembunyi? Tetapi dari awal hingga akhir, aku tidak menemukan jiwa immortal venerable atau demon venerable lainnya. Aku bisa mengerti mengapa Star Constellation tidak ada di sini. Tifing Heaven Demon Venerable juga tidak ada di sini, apakah dia berhasil pulang? Sudah waktunya untuk kembali ke dunia orang hidup. Tanpa Gunung Danghun dan Lembah Luopo yang menghalangiku, jauh lebih mudah bagiku untuk keluar dari pintu kehidupan dan kematian dibandingkan dengan Rensu. Namun, tubuh utamaku belum bisa bergerak keluar, aku harus mengirimkan beberapa jiwa yang terbelah untuk membuka jalan bagi tubuh utamaku. Saat aku mendapatkan kembali kendali atas dunia, aku akan berurusan denganmu. Jiwa spektral menatap jiwa yang istimewa. Dia sedang tidur nyenyak, tubuhnya memancarkan kilau keemasan, dia seperti matahari yang telah tenggelam ke dalam danau. Dalam adegan berikutnya, tidak ada jiwa spektral, tetapi 7 manusia biasa. Kita bisa melihat cahaya siang lagi, ini luar biasa. Di antara ke-7 orang itu, 1 orang menatap ke langit. Meskipun kita sekarang manusia biasa, kita memiliki pengalaman kultivasi tubuh utama kita pasti bisa menjadi Dewa Gu. Karena terhalang oleh sungai arus balik, hanya 7 dari kita yang berhasil keluar, meskipun awalnya ada 10. Butuh usaha untuk mengeluarkan pasukan utama kita. Kalau ada yang tahu, pasti merepotkan. Mereka tidak akan tinggal diam dan menonton. Untuk bermain aman, sebaiknya kita berpisah dan berkembang di kelima wilayah secara diam-diam. Kita akan berkomunikasi sesekali. Kalau begitu, kenapa kita tidak membuat organisasi untuk menipu orang banyak? Benar, sebut saja sekte bayangan, kita tidak akan terlihat seperti bayangan, tapi kita ada di mana-mana. Suatu hari, seluruh dunia akan diselimuti bayangan kita. Baiklah, kita bertuju akan dipanggil merah, jingga, kuning, hijau, biru dongker, biru, dan ungu. Seperti 7 surga yang tak terlupakan, kita pernah berdiri di puncak, tapi sekarang telah jatuh. Ini untuk memperingatkan diri kita sendiri agar tidak boleh malas atau berpuas diri. Pedang abadi Boking sebenarnya adalah jiwa terbelah dari yang mulia iblis jiwa spektral. Teriak Dewa Gu pengadilan surgawi. Di antara mereka, seorang wanita tua berkata dengan malu, tidak ada yang bisa menyangkalnya dengan bukti di depan kita. Rumah afinitas rohku bersalah karena gagal menyelidiki dengan benar. Metode seorang Demon Venerable hampir mustahil untuk dipertahankan. Bahkan di pengadilan surgawi, mata-mata jiwanya yang terbelah mengintai di sini, belum lagi rumah afinitas roh. Beruntunglah Tower Lord menyadarinya dan menggunakan Heaven Overseeing Tower untuk mengungkap rahasia yang mengejutkan ini, yang memberi kita kesempatan untuk menghentikan iblis yang mengerikan ini. Seru, Gu Immortal Pengadilan Surgawi. Dalam situasi ini, meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun, kondisi Spectral Soul juga tidak baik. Sejak ingatan abu-abu turun, Spectral Soul telah berdiri diam, membiarkan ruang kosong kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, dia sudah dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Azure, di tanah, sisa jiwa Mo Yao, yang berada di dalam tubuh. Zombie abadi Boking, merasakan emosi yang dalam saat dia melihat Azure yang muda dan tampan dalam gambar itu. Di sekelilingnya, kabut abu-abu bergemuruh saat sebuah adegan di kedalaman ingatannya diperlihatkan. Di sekelilingnya ada reruntuhan, ada mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah berdarah. Tampaknya telah terjadi pertempuran yang hebat sebelumnya. Suamiku, jangan mati, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Mo Yao memeluk pedang abadi Boking sambil menangis terseduh-seduh. Boking memegang tangan Mo Yao dengan lemah, pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku dari sekte bayangan, aku adalah jiwa yang terbelah dari yang mulia iblis jiwa spektral. Kamu mencintai orang yang salah, mencintaiku hanya akan membuatmu kesakitan dan kesulitan. Pergilah, pergilah, jika tidak, sudah terlambat. Tubuh Mo Yao bergetar,
dia menggelengkan kepalanya saat dia menolaknya dengan tegas, "Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak peduli dengan identitasmu, aku hanya tahu bahwa kita saling mencintai dengan dalam, itu yang terpenting. Aku tidak peduli dengan hal lain. Jika aku tidak bisa hidup bersamamu, aku akan mati bersamamu." Oh, oh, oh. Ying Wuxie memperhatikan dari samping, dia menunjukkan ekspresi penasaran dan terkejut. Kabut abu-abu bergemuruh terus-menerus, pemandangan di sekitar Spectral Soul menjadi semakin kacau. Sebelumnya, itu dari sudut pandang Spectral Soul Demon Venerable, tetapi sekarang, mereka dari sudut pandang 7 orang. Ketujuh orang ini hanya mewarisi sebagian kecil dari fondasinya, mereka memiliki kesulitan dan rasa sakit mereka sendiri. Sesekali, tubuh utama Spectral Soul akan mengirimkan lebih banyak jiwa yang terbelah dari Obsession Deep Domain, melakukan perjalanan melalui Reverse Flow River. Ini membuat pemandangan menjadi lebih kacau sekarang. Namun, gambar terbesar masih paling menarik perhatian semua orang. 6 anggota Shadow Sect berkumpul bersama. Mereka adalah kelompok pertama yang telah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, mereka semua sekarang adalah makhluk abadi. Itu semua salahku, Green berkata, jika aku tidak meminta Azure untuk memberi pelajaran kepada pedagang yang tidak bermoral di surga harta karun kuning itu, Azure tidak akan jatuh ke dalam perangkap cinta dan mengkhianati kita, bahkan tubuh utama kita pun terekspos. Petik 2, ini bukan salahmu, Green. Purple menghibur, ini adalah perangkap dan kesulitan yang diciptakan oleh kehendak surga. Apakah kalian semua tidak menyadarinya? Itu samar-samar ketika kita masih manusia, tetapi seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi kita, hidup kita juga menjadi lebih penuh dengan kesulitan, tidak ada yang berjalan mulus. Apapun yang kita lakukan akan menimbulkan konsekuensi yang tidak perlu, ada masalah di mana-mana. Kita harus menyelesaikan masalah Azure dengan cepat, jika tidak, rencana tubuh utama kita akan terhalang. Apa yang harus kita lakukan? Azure mengolah jalur pedang dan kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi. Apakah kita perlu mengumpulkan kekuatan kita dan bersama-sama melenyapkannya? Itu mungkin saja, tetapi harganya sangat mahal, dan risikonya tinggi. Aku punya rencana, jika berhasil, kita mungkin bisa menyerahkan Peri Mo Yao ke pihak kita. Purple berkata perlahan, "Oh, rencana apa?" Purple tersenyum, alasan mengapa Azure jatuh ke dalam perangkap cinta adalah karena Spirit Affinity House menggunakan Immortal Gu khas mereka, cinta. Gu ini berada di peringkat 9, kekuatannya hampir tak terhentikan, jadi Azure menjadi mangsanya, itu bukan salahnya. Bagaimanapun, jalur pedangnya belum lengkap, dia tidak bisa menahan serangan seperti itu. Tetapi secara kebetulan, aku mendapat pencerahan hari ini, tingkat pencapaian jalur. Kebijaksanaanku mencapai Grandmaster Agung. Karena kita terus berhubungan, aku memiliki pemahaman yang mendalam terhadap jalur pedang Azure. Setelah dia mendapat masalah, aku telah menyimpulkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku menyimpulkan resep Immortal Gu, yang dapat menciptakan pedang kebijaksanaan Immortal Gu. Pedang kebijaksanaan Immortal Gu. Purple mengangguk, benar sekali, pedang kebijaksanaan dapat memotong benang-benang cinta. Meskipun Gu ini tidak dapat menyaingi Gu cinta tingkat 9, pada kenyataannya, kita hanya perlu memotong tanda-tanda Dao dari Gu cinta di tubuh Azure. Kita dapat membuatnya sedemikian rupa sehingga Azure memperoleh pertemuan yang tidak disengaja dan berpikir bahwa ia menciptakan resep Gu abadi yang baru ini sendiri. Petik 2, begitu ia menggunakannya, benang-benang cinta di tubuhnya akan terputus, ia akan mendapatkan kembali akal sehatnya dan menjadi salah satu dari kita lagi. Tidak hanya itu, karena Mo Yao masih memiliki benang-benang cinta itu, kita dapat menggunakannya untuk menyerahkannya ke pihak kita. Kata-kata Purple membuat semua orang sangat gembira, mereka memuji. Cerdas, rencana yang brilian, haha, layak untuk Gu abadi jalur kebijaksanaan seperti Purple. Apa, melihat ini, zombie abadi Boking, yang berada di tanah, mengerutkan kening dalam-dalam. Jiwa sisa Mo Yao yang ada di dalam tubuhnya tahu bahwa kekasihnya telah menciptakan pedang kebijaksanaan Gu abadi sendiri. Lalu, setelah itu, apakah Azure menipu perasaanku, atau dia masih mencintaiku? Seketika, jiwa sisa Mo Yao bergetar, dia dipenuhi dengan keraguan. Namun saat ini, pemandangan lain tergambar di sekitar Spectral Soul. 7 dewa abadi Shadow Sect berkumpul. Selama aku menjadi seorang yang terhormat, bahkan tanpa tubuh utama kita, aku bisa tak tertandingi dan mendominasi dunia. Saat itu,
dengan kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu, bahkan kehendak surga mungkin tidak dapat berhadapan denganku. Setidaknya, masih banyak Gu umur di era ini. Azure mengangkat kepalanya, berbicara dengan nada sombong. Jangan meremehkan kehendak surga. Green berkata dengan sungguh-sungguh, pelajaran yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun, bukankah sudah cukup? Ungu, kamu adalah penasihat kami, bagaimana menurutmu? Yellow bertanya. Purple menatap Azure, setelah kegagalan pertama Azure, tampaknya selama kita mempersiapkan diri dengan cukup dan menangani segala kecelakaan, tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan peri Moyao? Hehehe, Azure tertawa dingin, wanita konyol itu, dia siap mengorbankan dirinya untukku. Dia pergi ke gedung 88 yang sejati untuk memurnikan Gu abadi yang memanggil malapetaka. Dia ingin menarik malapetaka itu kepadanya saat aku menjalani malapetaka itu. Purple menggelengkan kepalanya, meskipun jalur keberuntungan Giant Sun Immortal Venerable cukup inovatif, metode Moyao tidak akan berhasil. Tetapi karena dia memiliki niat untuk melakukannya, mengapa kamu tidak menyerahkan Gu abadi yang mengubah jiwa dan pembunuh abadi itu pindah kepadanya? Jika kamu gagal dalam malapetaka itu, selama jiwamu masih utuh, kamu masih akan memiliki fondasi, kamu dapat memulai kembali dengan cepat. Lebih baik mempersiapkan diri dengan matang. Azure mengangguk tanpa ekspresi. Adegan ini membuat tubuh zombie abadi Boking bergetar hebat. Ying Wuxie merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan cepat berkata, jangan terlalu dipikirkan, ini adalah malapetaka yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin tidak nyata. Zombie abadi Boking tidak berbicara, dia terdiam seperti batu, dia mengepalkan tinjunya saat otot-ototnya menegang, matanya terpejam rapat. 5 orang abadi dari Sekte Bayangan berkumpul lagi. Biru gagal, dia menggunakan aperture abadi, miliknya sendiri dan menyatu dengan fragmen surga biru yang tak terlupakan, untuk meneliti kehendak surga, tetapi dia telah jatuh jauh ke alam mimpi. Kuning berkata dengan rasa sakit yang dalam. Para abadi terdiam. Beberapa saat kemudian, Ungu berkata, meskipun biru dapat diselamatkan, saya pikir kita tidak boleh mencobanya dengan tergesa-gesa. Ini adalah jebakan yang ditinggalkan oleh kehendak surga, agar anggota kita terbongkar. Kita bisa tahu setelah Azure gagal dalam upaya keduanya untuk naik ke peringkat 9, kekuatan kesengsaraan itu lebih dari 10 kali lipat dari yang pertama. Jelas, kehendak surga tidak ingin kita menjadi orang-orang yang terhormat, ia berusaha untuk berurusan dengan kita setiap saat. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, akhir-akhir ini aku punya firasat buruk. Pertama Azure, lalu Blue, aku khawatir yang berikutnya adalah aku. Para dewa itu terkejut, mereka dengan cepat berkata, Ungu, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak terlalu dipikirkan, ini adalah ramalan dari jalur kebijaksanaan Gu Immortal. Setelah aku pergi, Gu Immortal Dali akan mengambil alih posisiku. Selain itu, kekuatan kehendak surga lebih tinggi dari perkiraan kita, tetapi bukan tidak mungkin untuk menipu. Mulai sekarang, Shadow Sect akan bersembunyi, mengumpulkan kekuatan kita secara rahasia. Ketika kita melakukan perbuatan yang menentang surga, kita harus keluar sekaligus, sehingga kehendak surga tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tindakan kita. Pada gambar yang lebih besar, Green, cepat pergi. Yellow meraih tangan Green, menariknya keluar. Tidak, aku tidak akan pergi. Masih bisa diselamatkan, lihat janin abadi Gu, masih hidup. Green berteriak, meronta, lepaskan aku, itu semua adalah pekerjaan hidupku. Kau pikir ledakan ini hanya kecelakaan? Lihat material abadi tingkat 8 yang tersisa, lihat baik-baik. Yellow berteriak dengan marah. Tubuh Green bergetar, kejernihan kembali ke matanya, dia menyadari sesuatu, dahinya dipenuhi keringat saat dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, semua material abadi ini penuh dengan kehendak surga. Itu sangat dekat, beberapa saat yang lalu, akal sehatku dipengaruhi oleh kehendak surga. Bahkan setelah menyiapkan formasi besar ini dan bersembunyi di palung bumi dataran utara, aku masih diperhatikan olehnya. Hanya iblis dunia lain yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi sepenuhnya oleh kehendak surga. Kami ditemukan bukan hal yang perlu dikecilkan. Hentikan upaya ini, kita akan mulai lagi. Yellow menghibur, Green terdiam, menatap area berpasir di sekitarnya, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah kubilang, kesimpulanmu sepenuhnya salah. Aku tidak ada hubungannya dengan warisan sejati teratai merah. Gu Immortal Dali berkata tanpa daya.
Gu Immortal jalur waktu lawan diselimuti kabut, penampilan mereka tidak terlihat. Hanya tanda teratai merah di dahi mereka yang terlihat, cerah dan merah. Mereka tersenyum dingin, aku menggunakan metode jalur waktu dalam warisan sejati teratai merah untuk menyimpulkan, bagaimana itu bisa salah. Warisan sejati berikutnya dari Yang Mulia Iblis teratai merah ada padamu. Dali terdiam sebelum menjawab, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ayo bertarung. Mengatakan ini, dia menyerbu ke depan. Kau akhirnya berhenti menghindar. Gu Immortal misterius itu dipenuhi dengan niat untuk bertarung. Setelah pertarungan yang panjang, Gu Immortal Dali tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia ditekan oleh rumah Gu Immortal, tahap duel chaotic yang anggun. Ruang kosong kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berakhir. Spectral Soul tidak melakukan perlawanan apapun, seluruh tubuhnya terluka oleh burung-burung hijau yang tak terhitung jumlahnya, masanya menyusut sepertiga. Pada saat yang sama, menara pengawas surga bersiap untuk menyerang, tampaknya hampir keluar dari bentuk hantu. Kabut abu-abu di sekitarnya telah menghilang setengahnya. Ini berarti bahwa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, ingatan abu-abu, sudah setengah berakhir. Namun kesengsaraan dari langit masih berlanjut. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya lainnya berkumpul di atas kepala Spectral Soul. Tampaknya selama Spectral Soul masih hidup, kehendak surga tidak akan membiarkannya lolos. Penderitaan yang tak terhitung banyaknya, racun minyak hitam. Dari langit, tetesan minyak beracun yang lengket menetes turun. Minyak itu tampak mendidih panas, saat mendarat di tubuh Spectral Soul, terdengar suara mendesis saat asap mengepul. Minyak itu memasuki luka yang dibuat sebelumnya, mengalir masuk dan menggerogoti tubuh Spectral Soul, proses pembusukan yang intens terjadi di dalam. Segera, minyak beracun itu berubah dari tetesan menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit ke sekeliling. Tubuh besar Spectral Soul bermandikan minyak beracun, membusuk dengan kecepatan yang dapat diamati, massa tubuhnya menyusut dengan cepat. Tapi dia tidak melakukan apapun. Ying Wuxie, yang berada di bawah, memiliki ekspresi cemas. Dia ingin berteriak, tetapi dia berada dalam keruntuhan bumi kesengsaraan besar, setiap gerakan atau pemikiran yang intens akan menyebabkannya tenggelam lebih jauh. Apa yang salah dengan kalian berdua bertindak seperti ini? Dia menggerutu, melihat zombie abadi Boking di sampingnya. Sejak awal, zombie abadi Boking seperti patung, tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati, dia tidak tergerak oleh apapun di luar. Untungnya, mereka berada di bawah kaki Spectral Soul. Ditutupi oleh tubuh Spectral Soul yang berada di atas awan, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Ying Wuxie atau zombie abadi Boking. Jaraknya sangat jauh. Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng saling membantu saat mereka melarikan diri. Di belakang mereka, sekelompok Dewa Gu perbatasan selatan mengejar mereka. Xenofobia dari Dewa Gu 5 wilayah cukup kuat. Bahkan di Laut Timur yang paling terbuka, Dewa Gu asing tidak mengalami masa-masa yang mudah, mereka sering dikucilkan dan diganggu oleh Dewa Gu Laut Timur. Dalam pertempuran sebelumnya, setelah Hei Loulan hampir membunuh Dewa Gu perbatasan selatan, situasinya menjadi tidak terkendali. Dewa Gu perbatasan selatan menjadi marah, orang luar dataran utara ini sangat sombong dan menindas mereka. Mereka tidak hanya bertarung di perbatasan selatan, mereka juga melukai mereka. Di mana mereka pikir mereka berada. Dengan demikian, pengejaran terus berlanjut, bukan hanya itu, mereka bahkan mengumpulkan sekutu dan bala bantuan mereka. Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng tidak dalam kondisi yang baik sejak awal, mereka terluka. Mereka bertarung sambil mundur, di bawah gerakan terampil mereka semakin jauh dari Gunung Yitian. Tidak peduli seberapa besar ambisi Hei Loulan, dia tidak berani mendekati tempat itu lagi. Itu bukan panggung untuk Gu Immortal peringkat 6. Bahkan peringkat 7 pun tidak, dan peringkat 8 juga hanya bisa menjadi karakter sampingan. Itu adalah medan perang tempat jiwa spektral dan kehendak surga bertarung. Racun minyak gelap kesengsaraan tak berujung telah berakhir, jiwa spektral kini dikelilingi oleh kesengsaraan tak berujung lainnya. Kesengsaraan tak berujung ini tidak diketahui, telah menembus batas catatan sejarah. Tidak berbentuk dan halus, hanya aura mistis yang tidak dapat dirasakan yang ada di sekitarnya. Aura itu melingkarinya, menyebabkan tubuh jiwa spektral meledak kemanapun ia pergi. Jiwa spektral adalah jiwa, tetapi sangat padat sehingga seperti materi. Seolah-olah itu adalah binatang buas.
Dengan ledakan yang disebabkan oleh aura, tubuh pegunungan yang besar itu lenyap, hanya kerangkanya yang tersisa, potongan-potongan besar jiwa terhempas. Dalam kabut abu-abu, pemandangan lain muncul. Patuayan si batuk darah, ia memegang gua abadi rahasia surgawi sambil bergumam, jadi Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi musim gugur. Tidak heran ia dapat memurnikan perjalanan abadi tetap dan pergi ke tanah suci Hu Immortal di benua tengah dan memperoleh Gunung Danghun. Ia kemudian menghancurkan tanah suci Istana Kekaisaran dan menyebabkan runtuhnya bangunan 88 yang sejati. Karena dia adalah iblis dunia lain yang merasuki Spring Autumn Cicada, dia jelas telah lolos dari takdir, hehehe, ini bisa menjadi cara terbaik untuk melawan kehendak surga. Baiklah, aku akan menyembunyikan jejakmu dan Tai Bai Yun Seng, untuk mencegah orang lain menyimpulkan hal-hal tentangmu. Qin Bai Seng diam-diam mengamati kelelawar reruntuhan kuno itu serta berbagai malapetaka dan kesengsaraan di daerah ini. Ini adalah saat ketika Dong Fang Chang Fan telah dirasuki dan sedang mengalami kesengsaraan. Dong Fang Chang Fan hanya menggunakan kesengsaraan untuk bangkit kembali, tetapi aura tubuh utamanya dirasakan oleh kehendak surga, mengirimkan bencana yang mengerikan. Di masa depan, ketika tubuh utama kita mencoba untuk bangkit kembali, kesengsaraan kemungkinan akan lebih buruk. Zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance mengangguk di sampingnya, kita bisa pergi. Ujian melawan kehendak surga ini telah berakhir. Mengapa Curong belum kembali? Pada saat ini, Peri Jiang Yu muncul dengan ekspresi yang mengerikan. Curong sudah mati, operasi untuk merebut kembali Modesta Chet Hat gagal. Apa yang terjadi? Qin Bai Seng sedikit terkejut, Curong adalah seorang Grandmaster jalur api dengan tingkat kultivasi peringkat 7. Dia adalah pewaris Dewa Iblis Tiga Jerami. Peri Jiang Yu berkata, orang ini sangat tertutup. Metodenya kejam, aku hampir gagal untuk kembali. Dewa Iblis Tiga Jerami, lupakan saja, kita akan menyerah pada pondok jerami sederhana. Sebelum dimulainya rencana penting kita tidak dapat mengekspos identitas kita atas rumah gua abadi ini dan menyebabkan kehendak surga menyerang kita terlebih dahulu. Qin Bai Seng berpikir sejenak dan mengatakan ini. Lembah Luopo, kelompok sekte bayangan menghadapi Dewa Abadi Benua Tengah dengan ekspresi muram. Qin Bai Seng menatap Feng Jiuge, mendesah, serangan kehendak surga sudah ada di sini. Untuk melindungi pion Fang Yuan, Yan Xi menyembunyikan jejaknya. Dewa Abadi Benua Tengah menyelidiki Fang Yuan dan mengikuti petunjuk mereka, malah menemukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Peri Jiang Yu. Kita tidak punya pilihan selain bertarung. Qin Bai Seng menggertakkan giginya dan berkata, batuk, Pak Tua Yan Xi batuk terus-menerus, ekspresinya pucat, dia sangat lelah sehingga sepertinya dia akan mati karena kehabisan napas. Aku menggunakan gua rahasia surgawi dan menghabiskan 100 tahun umur. Tapi itu sepadan, aku menyimpulkan bahwa kondisi Spring Autumn Cicada buruk, itu sudah digunakan. Melihat Fang Yuan pergi ke Gunung Yitian terlebih dahulu, dia jelas tahu tentang pertempuran di Gunung Yitian. Dengan ini, aku dapat menyimpulkan bahwa tubuh utama kita telah gagal sekali, jadi, dia harus menggunakan warisan sejati teratai merah itu untuk membuat Fang Yuan terlahir kembali, mengirimnya kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan. Untungnya, Spring Autumn Cicada hanya peringkat 6, itu tidak menakutkan. Kalau begitu, Fang Yuan adalah metode pengukuran terbaik. Melihat kinerja di masa depan, aku dapat menyimpulkan lebih banyak hal. Apakah mencari jiwanya secara langsung akan lebih mudah? Atau apakah itu akan memengaruhi seluruh situasi? Sesuai dengan rencanaku, Bo King dan Seven Star Child telah memperlambat pengadilan surgawi sebanyak mungkin. Hasil ini seharusnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terakhir kali. Pak Tua Yan Xi duduk di pavilion, memandangi gunung dan kabut yang berubah secara misterius. Di pihak Zombie Alliance, pengaturannya sudah ditetapkan. Kita dapat menggunakannya sebagai cadangan. Akan lebih baik untuk menyimpannya, desah, kuharap kita tidak perlu menggunakannya. Dengan menggunakan gua rentang hidup yang baru diperoleh, aku memiliki sekitar 20 tahun tersisa. Sudah waktunya untuk mati. Wajar bagi jiwaku yang terbelah untuk kembali ke tubuh utama. Namun sebelum mati, aku harus membantu tubuh utama menyimpulkan kesengsaraan dari rencana yang menantang surga berikut. Beberapa saat kemudian, batuk, aku tidak mati. Ini berarti aku telah menyimpulkan semua kesengsaraan. Tidak,
Itu karena setiap penasihat jalur kebijaksanaan Sekte Bayangan, dari generasi ke generasi, telah menyimpulkan selama ini, kami akhirnya mengumpulkan cukup fondasi untuk menciptakan perubahan kualitatif. Hehehe, ini sangat ironis. Menggunakan gua abadi rahasia surgawi sebagai intinya, gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan yang diciptakan dapat menyimpulkan isi kesengsaraan. Namun, gua abadi ini diciptakan oleh bumi surga, dia telah berusaha menyingkirkan pengaruh tubuh utama sepanjang hidupnya, untuk berpikir bahwa setelah meninggal, dia benar-benar memberi kita bantuan yang sangat besar. Melihat ini, para dewa abadi pengadilan surgawi terkejut tak terlukiskan. Ternyata Sekte Bayangan telah menyimpulkan kesengsaraan. Itu berarti sangat mencurigakan bahwa jiwa hantu tidak bergerak di dalam kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang misterius telah hilang, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berikutnya turun. Kesengsaraan naga anggur, tanaman merambat hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan duri tajam melesat keluar dari langit dan tanah, melingkari tubuh jiwa hantu. Segera, jutaan tanaman merambat mengelilingi jiwa hantu dengan erat, membentuk bola besar. Mereka melingkarinya tanpa henti, menjadi semakin erat, menusuk ke dalam tubuhnya dan menggunakan jiwa yang mulia iblis sebagai nutrisi mereka. Ada yang salah, ada yang salah. Dia melakukan ini dengan sengaja, lihat 10 formasi ekstrim itu. Para dewa abadi pengadilan surgawi mengalihkan pandangan mereka saat mereka menyadari. Karena Sekte Bayangan telah menyimpulkan kesengsaraan, mereka dapat membuat pengaturan di sekitarnya. Spectral Soul sengaja tidak melawan karena ia ingin menyatukan fondasi jalur jiwanya ke dalam formasi ini, sebagai nutrisi bagi formasi ini. Apa yang coba ia sempurnakan? Ia benar-benar menggunakan jiwa iblisnya sendiri sebagai bahan penyempurnaan Gu. Bukan hanya itu, dengan begitu banyak kesengsaraan tak berujung di sekelilingnya, mereka benar-benar mengukir jalur ruang angkasa, jalur racun, jalur ki, dan tanda dao jalur kayu di tubuhnya, untuk menghancurkan tanda dao jalur jiwanya. Mereka dapat melukai Spectral Soul karena tanda dao ini tidak lebih lemah dari fondasi jalur jiwa yang telah ia kumpulkan selama 100.000 tahun terakhir. Terkesiap, merasakan ini, para dewa Gu pengadilan surgawi menarik napas dalam-dalam dan dingin. Tampaknya Spectral Soul tidak hanya menyempurnakan dirinya sendiri, ia bahkan menggunakan kekuatan dari kesengsaraan tak berujung untuk mencapai tujuannya. Tapi apa tujuannya? 10 formasi ekstrim berada di titik akhir. Dalam kabut gelap, bola cahaya menjadi lebih terang dan bulat. Hati penguasa menara pengawas surga tenggelam. Ke dasar, dia memasang ekspresi tegas, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus menghancurkan rencana Spectral Soul. Tidak peduli apa yang sedang dia sempurnakan, kita harus menghancurkan 10 formasi ekstrim ini. Tapi kita dalam bentuk hantu. Tidak, kita punya satu kesempatan untuk membalas. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh para penguasa menara pengawas surga dari generasi ke generasi setelah diteliti. Itu selalu dirahasiakan, kata penguasa menara pengawas surga. Para dewa abadi pengadilan surgawi mendengar ini dan gembira serta terkejut, mengapa kamu tidak menggunakannya? Penguasa menara pengawas surga tersenyum pahit, dia memberitahu mereka harga untuk menggunakannya. Para dewa abadi dari pengadilan surgawi terdiam membisu, sesaat kemudian, seseorang melangkah maju, karena Sekte Bayangan dapat berkorban, mengapa kita dari pengadilan surgawi tidak dapat melakukan hal yang sama? Aku bersedia untuk tetap tinggal dan memanipulasi menara pengawas surga. Aku juga bersedia, menyerahkan tubuh ini untuk membunuh yang mulia iblis, apa alasannya untuk tidak melakukannya? Semakin banyak dewa abadi yang berdiri. Tentu saja, ada dewa abadi pengadilan surgawi yang memiliki pendapat lain. Menurut pendapatku, masalah yang mendesak sekarang adalah mencari tahu apa yang sedang dicoba disempurnakan oleh jiwa hantu. Masalahnya belum putus asa, kita harus mempertahankan kekuatan kita sampai benar-benar diperlukan. Dulu, ketika yang mulia iblis jiwa hantu masih hidup, dia tidak dapat mengalahkan pengadilan surgawi. Sekarang setelah dia mati, dia lebih lemah daripada saat masih hidup, apa yang harus ditakuti oleh pengadilan surgawi. Penguasa menara pengawas surga melambaikan tangannya, sudah kuputuskan, mereka yang ingin tinggal akan ikut denganku untuk mengaktifkan menara pengawas surga. Sedangkan untuk kalian yang lain, aku akan mengirim kalian ke surga putih. Terlepas dari menang atau kalah, kalian harus mengumpulkan sisa-sisa rumah Gu abadi dan kembali ke pengadilan surgawi. Setelah mengatakan ini, anggota pengadilan surgawi mencapai kesepakatan.
Menara pengawas surga memancarkan cahaya terang ke langit, sebelum seberkas cahaya turun dari langit, menutupi seluruh menara pengawas surga. Jiwa hantu terkejut, dia mencoba mengendalikan menara pengawas surga, mencegahnya keluar dari bentuk hantu. Namun, menara pengawas surga tidak dimanipulasi untuk keluar dari bentuk hantu. Pada kenyataannya, serangan terakhirnya mengharuskannya untuk tetap dalam bentuk hantu sepanjang waktu. Suara penguasa menara pengawas surga bergema di sekeliling, Yang Mulia Iblis Jiwa Hantu, aku akan menunjukkan kepadamu serangan terbaru dan terkuat dari menara pengawas surga. Ledakan, dengan suara keras, pemandangan di sekitarnya mengalami perubahan halus. Kesengsaraan tak berujung, naga anggur, melingkari tubuh jiwa spektral, tetapi sekarang, di bawah kendali menara pengawas surga, ia mengubah target dan menyerang 10 formasi ekstrim sebagai gantinya. Ekspresi jiwa spektral berubah. Serangan menara pengawas surga melampaui harapannya. Meskipun ia telah merencanakan selama puluhan ribu tahun, dan menyimpulkannya berkali-kali, menghabiskan banyak kehidupan dari banyak generasi dewa Gu jalur kebijaksanaan. Seluruh rencananya telah disimpulkan dan disempurnakan, Tetapi ia tidak menyimpulkan bahwa menara pengawas surga memiliki metode untuk memanipulasi kesengsaraan tak berujung secara langsung. Metode macam apa ini? Aura yang kuat meledak, jiwa spektral berhenti bergerak. Ia dengan cepat menggunakan metodenya untuk menahan serangan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengalami banyak sekali kesengsaraan, untuk melengkapi Gu abadi misterius dalam formasi 10 ekstrim, kekuatan pertempurannya telah diturunkan secara drastis. Namun saat ini, dia menyerang dengan kekuatan penuh, kekuatan iblisnya luar biasa, itu memberikan perasaan yang tak terhentikan. Meskipun lebih dari separuh tanda dao jalur jiwa di tubuhnya telah hilang, dia masih bersinar dengan cahaya tanda dao, mereka terang dan banyak seperti bintang-bintang di langit. Bentrokan yang tak terbayangkan, satu pihak mengendalikan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang, sementara jiwa yang lain berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan melawan tanaman merambat. Meskipun dia sendirian, meskipun dia hanya memiliki jiwanya yang tersisa, jiwa spektral menunjukkan kemampuan luar biasa dalam pertempuran yang hampir menyerupai keajaiban. Dia memblokir semua naga tanaman merambat yang datang ke arahnya. Formasi 10 ekstrim dipertahankan dengan ketat olehnya, tidak ada yang bisa menembusnya. Menara pengawas surga, masih dalam bentuk hantu, sedang dibongkar. Kecepatannya semakin cepat dan cepat, Gu Fana dan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk menara pengawas surga menghadapi kehancuran setiap menit dan detik. Di menara pengawas surga, setiap beberapa tarikan napas waktu, satu Gu abadi pengadilan surgawi peringkat 8 mati, mengorbankan diri mereka sendiri. Untuk mengendalikan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, pengadilan surgawi telah membayar harga yang sangat mahal. Hal yang sama berlaku untuk jiwa hantu. Tubuh utamanya sudah terluka parah, untuk melawan kesengsaraan naga anggur yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya berkurang dengan cepat, secepat balon yang mengempis. Aura yang ada di seluruh tempat telah melemah. Kekuatan iblisnya yang luar biasa tampaknya telah berubah dari kebakaran hutan menjadi tumpukan api unggun. Jiwa hantu, kau melanggar surga, kau akan mati seperti anjing. Sebelum meninggal, penguasa menara pengawas surga meneriakkan kutukan terakhirnya. Di sekelilingnya, semua Gu abadi pengadilan surgawi mati. Dengan ledakan keras, setengah bagian menara pengawas surga yang tersisa hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu berubah kembali menjadi Gu Fana dan Gu abadi, mengikuti sinar cahaya, menembus dinding ki angin surgawi untuk masuk jauh ke surga putih. Para dewa Gu pengadilan surgawi yang tertinggal untuk menjaga surga putih dengan cepat bergerak dan mengumpulkan Gu abadi. Yang terpenting, mereka harus mengambil Gu abadi takdir. Tubuh jiwa spektral telah menyusut dari ribuan meter menjadi ratusan, hingga tingginya hanya beberapa meter. Tidak hanya itu, jiwanya tidak lagi terkondensasi, sangat tembus cahaya, bergoyang mengikuti angin, auranya sangat lemah. Keruntuhan bumi kesengsaraan besar menghilang pada saat ini. Cahaya pedang yang terang menyala di langit, zombie abadi Boking telah terbang menuju Spectral Soul. Jiwa sisa Mo Yao di dalam tubuh berteriak, Spectral Soul. Kembalikan suamiku padaku. Pandangan Spectral Soul tertuju pada 10 formasi ekstrim. Kabut gelap dalam 10 formasi ekstrim telah hilang, semua dari 10 zombie abadi ekstrim dikorbankan, hanya satu bola bundar yang tersisa, bersinar dalam cahaya 9 warna yang berbeda. Zombie abadi Boking bergerak mendekat,
kau berjanji padaku kau akan menghidupkannya kembali. Spectral Soul berbalik, menatap wajah zombie abadi Boking, jiwa terbelah yang menciptakan Boking telah hancur dalam kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hilangnya jiwa terbelah, bagaimana aku bisa menghidupkannya kembali? Petik 2. Kau berbohong padaku. Zombie abadi Boking mengepalkan tinjunya, cahaya berbahaya bersinar di matanya. Tentu saja aku tidak berbohong padamu. Aku adalah tubuh utama Boking. Saat aku bangkit kembali, Boking juga akan bangkit secara alami. Saat aku menguasai dunia, itu juga berarti Boking telah mencapai level kultivasi peringkat 9. Bukankah ini yang kau harapkan? Kata Spectral Soul perlahan. Bajingan tua, zombie abadi Boking sangat marah, dia menyerang Spectral Soul. Namun, cahaya pedang itu baru saja bersinar dan menghilang seketika. Zombie abadi Boking melayang di depan Spectral Soul, tidak bisa bergerak. Kau adalah rintangan terakhirku. Hehehe, sayang sekali. Jika Yanxi tidak mengingatkanku sebelumnya, kau mungkin telah membuatku kesulitan. Namun sekarang, hehe, apa kau lupa bahwa semua gua abadi jalur pedangmu memiliki keinginanku di dalam diri mereka? Apa kau juga lupa siapa yang memberi mereka makan selama bertahun-tahun ini? Spectral Soul berbicara dengan dingin, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh mereka, dan bertobatlah atas tindakan pengkhianatanmu. Mereka, tentu saja berarti Dewa Gu Pengadilan Surgawi di Surga Putih. Ludah, wanita bodoh. Pada saat berikutnya, sisa jiwa Mo Yao ditarik keluar, dilahap oleh Spectral Soul dalam satu suapan. Setelah menelan sisa jiwa ini, tubuh Spectral Soul sedikit mengembun. Wu Xie, kau akan membelaku, aku hanya butuh sedikit lebih dari 10 napas waktu untuk berhasil. Kata Spectral Soul sambil menyusut menjadi seukuran anak kecil. Ya, Ying Wu Xie terbang, berdiri di samping Spectral Soul, melihat sekeliling dengan waspada. Sinar cahaya yang menembus dinding Ki Angin Surgawi telah hilang. Kita tidak punya kesempatan lagi. Gu Immortal Pengadilan Surgawi menghela napas, mereka mengambil sisa Gu Immortal dari menara pengawas surga saat mereka mundur. Spectral Soul menyentuh Gu Immortal yang baru disempurnakan ini, dengan matanya yang dipenuhi emosi. Setelah merencanakan selama puluhan ribu tahun, setelah begitu banyak perencanaan dan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya aku berhasil menyempurnakan Gu Janin Abadi berdaulat peringkat 9 ini. Dengan Gu Abadi ini, aku dapat melampaui semua yang terhormat dalam sejarah, aku dapat memperoleh tubuh iblis dunia lain, mencapai alam yang tak tertandingi yang belum pernah dilihat siapapun. Semua yang mulia abadi dan yang mulia iblis lainnya dalam sejarah tidak akan menjadi tandinganku, bahkan jika Renzu bangkit kembali, dia akan lebih rendah dariku. Hahaha, Spectral Soul mengangkat kepalanya dan tertawa. Dalam tawanya, ada kegilaan, kelegaan, kesombongan, dan luapan. Angin bertiup, saat Spectral Soul bergoyang tertiup angin. Dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, jika dia tidak melahap sisa jiwa Mo Yao, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan wujudnya. Tawa itu berhenti, Spectral Soul menyipitkan mata, memiliki tatapan yang menakutkan, semakin dekat aku dengan akhir, semakin aku tidak mampu untuk ceroboh. Jejak dao jalur jiwa yang tersisa di tubuhnya bersinar terang. Dengan menggunakan jiwanya, dia bisa menjalani pengawasan dalam radius yang sangat besar. Di Surga Putih, Dewa Gu Pengadilan Surgawi telah mundur, meskipun mereka meninggalkan banyak cacing Gu investigasi. Jiwa spektral mencibir, cahaya di jiwanya bersinar terang saat dia menghembuskan napas Ki spektral ke langit. Ki spektral ini bergerak ke atas, menembus dinding Ki Angin Surgawi dan menghancurkan semua cacing Gu investigasi yang ditinggalkan oleh Dewa Gu Pengadilan Surgawi. Tidak ada satupun yang tersisa. Jiwa spektral dengan cepat melihat sekeliling. Segera, dia melihat Fang Yuan. Pada saat ini, Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Lan menjaganya. Fang Yuan terbaring di tanah, kelopak matanya gemetar, dia akan bangun. Dia sudah bangun, dia hampir bangun. Tai Bai Yun Seng berteriak kegirangan. Hei Lo Lan mengerutkan kening dalam-dalam, melihat ke cakrawala, dia berkata tanpa menoleh, kalau begitu cepat bangunkan dia. Gunakan perjalanan abadi tetap dan tinggalkan tempat berdarah ini. Spectral Soul sedikit mengernyit, tetapi dia segera kembali normal. Saat ini, jarak mereka sangat jauh. Radius 10.000 li di sekitar Gunung Yitian ditutupi oleh berbagai kesengsaraan,
seluruh area tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Jika Fang Yuan menggunakan Fixed Immortal Travel, dia hanya bisa berteleportasi ke 10.000 li jauhnya dari Gunung Yitian. Selain itu, setelah dia bangun, dia mungkin tidak mengambil risiko dan mendekati gunung. Bahkan jika dia mengambil risiko, sudah ada cukup waktu untuk Spectral Soul. Setelah diselimuti oleh kesengsaraan besar dan berbagai kesengsaraan, seluruh area ini sekarang sangat bersih. Para dewa abadi yang meninggal dan lubang abadi yang mereka tinggalkan semuanya telah disempurnakan oleh 10 formasi ekstrim. Sebagian kecil juga dihancurkan oleh kesengsaraan. Hanya tanah berkah hidup dan mati yang sengaja dipertahankan. Tidak ada masalah yang tersisa. Tidak. Jiwa spektral mengalihkan pandangannya ke arah Ying Wuxie. Ying Wuxie berkedip beberapa kali, menatap tubuh utamanya. "Berapa umurmu?" tanya jiwa spektral. Ying Wuxie menjawab, "Aku punya waktu 15 menit lagi." Lebih dari cukup. Jiwa spektral akhirnya menenangkan pikirannya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuknya, tubuhnya memudar dan mengembun menjadi bola yang terbuat dari jiwa, seukuran wajah, mengembun dengan kuat seperti padat, melayang menuju janin abadi berdaulat seperti bola gu. Selama proses ini, Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya. "Kehendak surga!" teriaknya, dia duduk di tanah dengan ekspresi marah dan cemas. "Fang Yuan, kamu akhirnya bangun." Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Wulan sangat gembira. Ledakan, Fang Yuan menyerang dua orang yang menyelamatkan hidupnya. Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Wulan tidak siap, mereka terlempar. Perjalanan abadi tetap. Pada saat berikutnya, Fang Yuan menggunakan Gu abadi peringkat 6 ini. Gu, dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya gemetar, aktivasi perjalanan abadi tetap gagal. "Sialan, aku harus berhasil tepat waktu." Dia menggertakkan giginya saat memikirkan ini, mengaktifkan perjalanan abadi tetap lagi. Sebelum Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Wulan tiba, dia berhasil. Dia berada 10.000 li jauhnya dari Gunung Yitian. Melihat seluruh medan perang yang telah berubah tanpa bisa dikenali, dia tercengang, seluruh tubuh dan pikirannya membeku. Sudah terlambat. Seperti yang diharapkan oleh jiwa spektral, Fang Yuan tidak dapat berhasil tepat waktu. Tapi, tepat ketika jiwa spektral hendak memasuki gujanin abadi yang berdaulat, sebuah tangan terulur. Ying Wuxie meraih jiwa spektral. Jiwa spektral sudah hampir kehabisan tenaga. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar Ying Wuxie mengucapkan 4 kata. "Pimpin jiwa ke dalam mimpi." Apa? Pada saat berikutnya, jiwa spektral jatuh ke alam mimpi. Dan jiwa Fang Yuan terbang keluar dari tubuh Ying Wuxie. Selanjutnya, ia dengan cepat memasuki Gu abadi peringkat 9 di depannya. Mari kita putar waktu kembali ke beberapa waktu yang lalu. Menara pengawas surga melayang di atas kepala jiwa hantu dalam bentuk hantu. Namun pada saat ini, 100 lengan gelap jiwa hantu yang kuat menyusut drastis, menjadi kering, tipis, dan panjang. Memperoleh bantuannya, formasi tak bernyawa dari 10 zombie abadi ekstrim mengalami perubahan besar, awan gelap yang tersebar berkumpul di tengah. Di tengah awan gelap, sebuah bola bundar dapat terlihat samar-samar, berputar sendiri, bersinar dengan cahaya dalam 14 warna berbeda. Melihat ini, penguasa menara pengawas surga memiliki ekspresi cemas. Ia memerintahkan, "Potong lengan ini." Menara pengawas surga seperti roket, ia menarik cahaya pelangi yang menusuk mata di langit saat menebas ke depan. Cahaya pelangi memotong semua lengan jiwa hantu saat bersentuhan. Ying Wuxie, pergi dan hadapi Gu abadi pengadilan surgawi. Zombie abadi Boking memanggil. Itu adalah masalah sederhana bagi mereka untuk berurusan dengan pihak Fang Yuan. Namun karena serangkaian kejadian, mereka terus-menerus terganggu. Ying Wuxie menggertakkan giginya, dia tidak mau pergi saat ini, beri aku waktu sebentar untuk membuat Fang Yuan tidur dulu. Mengatakan ini, dia mengaktifkan jurus pamungkas abadi tingkat 8, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Fang Yuan tidak bisa menghindar, dia terseret ke alam mimpi. Di paviliun di tengah danau, alunan musik dari sitar bisa terdengar. Fang Yuan bertemu lagi dengan Star Constellation Immortal Venerable. Ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi, ungkap mimpi. Fang Yuan buru-buru mengaktifkan jurus pamungkas jalur mimpinya, tetapi alam mimpi tetap kokoh, yang dia lihat hanyalah riak-riak transparan dalam penglihatannya. Ungkap mimpinya mungkin berhasil melawan alam mimpi, tetapi itu hanya tingkat 6. Sebaliknya,
jurus pamungkas Ying Wuxie adalah tingkat 8. Perbedaan antara keduanya terlalu besar, Fang Yuan tidak bisa mengungkap alam mimpi. Seketika, hati Fang Yuan tenggelam ke dasar. Musik sitar terus berlanjut, saat Star Constellation Immortal Venerable tersenyum lembut pada Fang Yuan, dia bernyanyi dengan suara lembut. Fang Yuan tersenyum getir, dia tahu bahwa dia telah kalah. Jauh di alam mimpi, satu-satunya metodenya, mengungkap mimpi, telah gagal, Fang Yuan tidak dapat membalikkan keadaan ini. Namun saat ini, nyanyian Star Constellation Immortal Venerable kembali terdengar di telinganya. Lagu-lagu yang gugur dan pahlawan yang putus asa, kesulitan dalam melawan cobaan takdir. Pedang yang bengkok tenggelam di pasir, naik dan turun dari zaman kuno, gemuruh sungai surgawi yang tak henti-hentinya. Aduh, malam yang penuh spektral membawa jiwa ke dalam mimpi yang tak berujung, di mana seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Bersamaan dengan itu, gelombang informasi sekali lagi memasuki pikiran Fang Yuan. Fang Yuan, yang berada jauh di dalam alam mimpi, tiba-tiba tersentak. Selama musim semi dan musim gugur tubuh dan pikiran berubah, hanya kehendak surga yang tetap luas dan tak terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti arti dari kalimat terakhir ini. Ternyata, Gu abadi peringkat 7 misterius yang dia peroleh dari tubuh zombie abadi Bo King adalah Gu abadi perubahan jiwa. Saat itu, Mo Yao telah mengaktifkan Gu abadi perubahan jiwa ini pada saat kritis karena dia takut kekasihnya, Bo King, akan gagal dalam kesengsaraannya. Jiwa mereka bertukar dan dia menyelamatkan Bo King, menipu seluruh dunia dalam prosesnya. Bo King juga ingin memanfaatkan Mo Yao untuk melewati kesengsaraannya, tetapi dia takut bahwa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu dapat memengaruhi pikirannya. Oleh karena itu, dia memberikan Gu abadi ini kepada Mo Yao, daripada meminjamkannya kepadanya. Oleh karena itu, Gu abadi jiwa perubahan disempurnakan oleh Mo Yao, yang diisi dengan keinginannya. Setelah itu, Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan keinginan palsu Mo Yao untuk menciptakan formasi Gu, yang berisi Gu abadi yang dia tipu sambil menyempurnakannya secara perlahan. Karena hubungannya dengan keinginan Mo Yao, Gu abadi jiwa perubahan adalah yang pertama disempurnakan oleh Fang Yuan. Adapun Gu abadi jalur pedang lainnya, mereka diisi dengan keinginan Bo King, oleh karena itu, kemajuan mereka lebih lambat, mereka tidak dapat disempurnakan sebelum pertempuran Gunung Yitian, mereka masih berada di dalam tanah suci Hu Immortal. Menurut petunjuk dari baris terakhir, tidak mungkin menggunakan mimpi yang terurai untuk melarikan diri lagi. Dia harus menggunakan Gu abadi jiwa perubahan, untuk menukar jiwanya dengan milik Ying Wuxie. Tentu saja, itu tidak sesederhana itu. Informasi dalam benak Fang Yuan juga mencakup jurus pamungkas abadi. Jurus pamungkas abadi ini tidak hanya menggunakan Gu abadi perubahan jiwa peringkat 7 sebagai intinya, tetapi juga mencakup Gu sikap, Gu abadi pengungkap misteri, dan juga banyak Gu mortal jalur mimpi dan jalur jiwa. Fang Yuan sedikit ragu, sebelum memutuskan untuk mengikutinya. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Fang Yuan tahu bahwa informasi itu sangat dapat diandalkan. Yang terpenting, dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, Fang Yuan sudah kehabisan akal, musuhnya adalah yang mulia iblis jiwa spektral, hanya dengan dasar dan kemampuannya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Hanya dengan mengikuti instruksi, dia bisa memperoleh harapan untuk menang. Dengan demikian, dia mengaktifkan jurus pamungkas abadi. Dia berhasil. Jiwa Fang Yuan dan Ying Wuxie ditukar secara diam-diam. Jiwa Fang Yuan awalnya terkena jiwa utama ke dalam mimpi dan berada jauh di dalam alam mimpi. Setelah bertukar jiwa, dia diam-diam memasuki tubuh pure Dream Reality seekor fisik milik Ying Wuxie, sementara jiwa Ying Wuxie masuk ke dalam tubuh zombie abadi milik Fang Yuan, tetapi dia berada di dalam alam mimpi menggantikan Fang Yuan. Setelah bertukar jiwa mereka, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Tetapi setelah melihat dirinya, dia berpikir cepat, dia meletakkan tangannya di pinggangnya, tertawa puas, hahaha, kali ini, mengapa kamu tidak mencoba melarikan diri? Fang Yuan, Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng berteriak. Tetapi, Fang Yuan, tertidur lelap, dia tidak bisa dibangunkan. Pada saat ini, zombie abadi Bo King mengangkat tangannya, bersiap untuk menyerang Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Dia telah menetapkan perjanjian aliansi dengan Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng,
jika dia meninggalkan mereka dalam kesulitan, dia mungkin menghadapi serangan balik dari perjanjian aliansi tersebut. Namun, jika ia menyelamatkan mereka, ia mungkin akan mengundang kecurigaan, identitasnya mungkin akan terbongkar. Namun, Fang Yuan segera menyadarinya. Aku terlalu banyak berpikir. Aku telah meninggalkan semua Gu abadi di tubuh asliku. Aku tidak punya cara untuk menghentikan Bo King. Bahkan jika Ying Wuxie memiliki banyak Gu abadi, menuntun jiwa ke dalam mimpi adalah jurus pembunuh abadi. Bagaimana aku bisa belajar menggunakannya dengan begitu cepat? Fang Yuan hanya bisa menonton. Namun, kejutan yang tak terduga segera terjadi. Ada kekuatan hisap yang sangat besar dari tanah. Para abadi itu terkejut. Mereka semua tersedot ke dalam tanah, kaki mereka terkubur dalam-dalam di tanah, kekuatan yang kuat membatasi mereka, mencegah mereka bergerak. Kesengsaraan besar, runtuhnya bumi. Bo King dan Ying Wuxie terkejut, mereka tidak menyangka bahwa sementara kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya sedang berhadapan dengan jiwa spektral, sebenarnya ada kesengsaraan besar yang menunggu untuk menyergap mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan Fang Yuan tidak terpengaruh oleh kesengsaraan besar itu. Setelah mendarat di tanah, Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka bisa bergerak bebas. Lebih jauh lagi, pada saat ini, formasi 10 ekstrim telah menciptakan bola misterius, kekuatan yang membatasi ruang di sekitar mereka menghilang. Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng membawa Fang Yuan, dan dengan cepat mundur, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mata zombie abadi Bo King bersinar dengan niat membunuh yang dalam, tetapi dia hanya bisa menyaksikan mereka melarikan diri. Segera, Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan Fang Yuan melarikan diri jauh, menghilang dari pandangan Bo King. Fang Yuan bisa melarikan diri untuk saat ini, tetapi bisakah dia melarikan diri seumur hidupnya? Sebagai iblis dunia lain, kau adalah alat terbaik untuk digunakan melawan kehendak surga, bagaimana kami bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Adapun Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng, meskipun mereka bukan iblis dunia lain, mereka terpengaruh olehnya dan menjadi pelarian takdir. Bahkan jika kita tidak berurusan dengan mereka, pengadilan surgawi akan melenyapkan mereka pada akhirnya. Bo King mendengus dingin. Fang Yuan mendengar ini dan segera berpikir, sepertinya iblis dunia lain sangat berguna bagi sekte bayangan. Tidak heran Ying Wuxie hanya ingin menangkapku dan tidak membunuhku. Aneh, kesengsaraan besar itu, keruntuhan bumi, mengapa itu tidak memengaruhi Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng? Kehendak surga, lupakan saja, masalah terpenting yang ada adalah membiasakan diri dengan cacing Gu jalur mimpi yang kumiliki. Jika aku harus menyerang nanti dan aku gagal menggunakan jiwa utama ke dalam mimpi, bukankah aku akan terekspos? Fang Yuan mengintip dan terkejut menemukan bahwa dia memiliki lebih dari sekadar Gu abadi jalur mimpi. Ada juga Gu abadi yang mengubah jiwa, Gu sikap, Gu abadi yang mengungkap misteri, dan Gu fana lainnya, semuanya telah dibawa melalui jiwanya. Dan jurus pembunuh abadi misterius ini memiliki kegunaan lain, yaitu memungkinkan Fang Yuan untuk menggunakan cacing Gu milik Ying Wuxie. Sepertinya Gu sikap memiliki kegunaan penting. Gu ini memungkinkan saya untuk menyamarkan diri dan menipu kehendak Ying Wuxie yang ada di dalam Gu abadi jalur mimpi dan Gu fana ini. Seperti sebelumnya, ketika saya menggunakan kehendak palsu Mo Yao untuk membujuk Gu abadi keluar dari tubuh zombie abadi Bo King. Memikirkan hal ini, Fang Yuan melirik zombie abadi Bo King lagi. Jika pihak lain tahu bahwa Ying Wuxie sudah menjadi orang lain, terlebih lagi, dia sekarang adalah pelaku yang melukai Bo King dan mengambil sebagian besar Gu abadi jalur pedangnya, zombie abadi Bo King mungkin akan langsung memenggal kepala Fang Yuan tanpa mengatakan apapun lagi. Situasinya masih sangat berbahaya. Meskipun mereka bertukar jiwa dan Fang Yuan telah melarikan diri dari alam mimpi, dia saat ini lebih rapuh daripada sebelumnya. Jika dia ketahuan, tidak akan ada harapan. Seolah-olah dia sedang berjalan di atas tali di atas lembah, jika dia ceroboh, dia akan jatuh dan mati dengan tubuh yang hancur. Fang Yuan mengumpulkan konsentrasinya, dia segera menggerakkan anggota tubuhnya, berjuang keras. Hasilnya, tubuhnya tenggelam semakin dalam. Dia berteriak, bertindak seperti dia sangat marah. Namun dalam hati, dia merasa sangat senang, kesengsaraan besar ini datang pada saat yang tepat. Aku terjebak di sini dan tidak dapat melarikan diri, aku bahkan tidak dapat menghasilkan pikiran, jadi aku tidak dapat menyerang.
Jika aku tidak dapat menyerang, aku tidak akan terekspos. Ini memberiku kesempatan untuk membiasakan diri dengan cacing gu yang tidak dikenal ini. Berhentilah berjuang, berhentilah berpikir. Itu akan memperburuk situasi kita tidak bisa menghadapi ini saat ini. Zombie abadi Boking, yang berada di sampingnya, dengan cepat berusaha menghiburnya dengan nada tenang. Fang Yuan mengamati dan menyadari bahwa Boking tidak curiga, dia akhirnya merasa sedikit lega. Dia menghela napas, menatap Spectral Soul, kita hanya bisa berharap tubuh utama kita menyelamatkan kita. Tetapi Spectral Soul juga terperangkap dalam, setelah kesengsaraan pertama yang tak terhitung jumlahnya, penjara petir angin, kesengsaraan kedua yang tak terhitung jumlahnya, ingatan abu-abu, turun. Kabut abu-abu turun dengan kecepatan yang sangat lambat. Begitu lambatnya sehingga siapapun yang mengalami kesengsaraan dapat membalas dengan berbagai cara. Tetapi Spectral Soul tidak bergerak. Dia berdiri dengan tenang, seperti gunung yang hikmat. Apakah tubuh utama kita sudah terkena? Fang Yuan berteriak, tampak sangat cemas, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, kamu harus membalas. Dalam benaknya, dia memikirkan hal-hal lain, Spectral Soul sekarang dibatasi, dia senang melihat ini. Namun di sisi lain, dia berada dalam jangkauan ingatan abu-abu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan sedikit kegelisahan. Kesengsaraan besar sudah tak terhentikan, jika kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya turun, bagaimana dia bisa bertahan? Kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya akan datang. Fang Yuan menggertakkan giginya, menatap awan kabut abu-abu yang turun perlahan. Zombie abadi Boking menyipitkan matanya, otot-ototnya menegang. Awan abu-abu itu turun, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa yang terjadi? Apakah ini kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berbahaya? Fang Yuan merasa gugup, melihat tidak ada keributan, dia menyentuh seluruh tubuhnya sambil berteriak curiga. Boking tidak menjawabnya. Seseorang di pengadilan surgawi dengan cepat mengenali kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya ini, ingatan abu-abu. Tetapi jiwa sisa Fang Yuan dan Mo Yao tidak mengetahuinya. Namun, segera, jiwa sisa Fang Yuan dan Mo Yao memperoleh sedikit pemahaman tentang diri mereka sendiri. Karena setelah jiwa spektral diselimuti kabut abu-abu, ingatannya mulai muncul dalam bentuk gambar di hadapan mereka. Pengalamannya selama masa kanak-kanak, di masa mudanya, selama masa dewasanya, semua pengalaman ini adalah bentuk interogasi dan penyiksaan terhadap hati jiwa spektral. Dia membuat banyak pilihan yang menentukan nasib masa depannya. Dan pada saat yang sama, Tai Bai Yun Seng menggendong Fang Yuan saat ia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Hei Lo Lan melihat kabut abu-abu di langit untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti mereka. Di dalam tubuh Fang Yuan, Ying Wuxie terperangkap di alam mimpi. Ia berhadapan dengan Star Constellation Immortal Venerable. Ia menggertakkan giginya, berteriak dengan gila, menerkam ke arah Star Constellation Immortal Venerable. Namun, ia tidak mengenainya. Ini adalah alam mimpi, jaraknya tidak seperti yang terlihat. Ia mungkin tampak dekat dengan Star Constellation Immortal Venerable, tetapi tidak peduli berapa banyak langkah yang ia ambil, jaraknya dengan Star Constellation Immortal Venerable tidak berubah. Star Constellation Immortal Venerable memainkan sitar tetapi tidak bernyanyi, alunannya indah, seperti suara mata air pegunungan yang jernih. Dibandingkan dengan perilaku Ying Wuxie yang gelisah, itu membentuk kontras yang mencolok. Cepat keluarkan aku, cepat keluarkan aku. Kehendak surga. Kau mengutuk kehendak surga. Ia menunjuk Star Constellation Immortal Venerable sambil berteriak. Namun, Star Constellation Immortal Venerable tidak tergerak, dia tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Ying Wuxie berkedip, dia memaksa dirinya untuk tenang, bergumam, jangan cemas, aku harus tetap tenang, tetap tenang. Aku tahu segalanya tentang menuntun jiwa ke dalam mimpi, alam mimpi ini belum terwujud secara eksternal, itu akan segera memudar, itu tidak dapat menahanku selamanya. Selain itu, para dewa gu di pihak Fang Yuan akan menyelamatkanku. Begitu aku bangun, aku akan kembali dan mengungkap identitas Fang Yuan. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa Gunung Yitian tidak jauh setelah aku bangun. Namun keinginan Ying Wuxie tidak akan terpenuhi. Karena selanjutnya, Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Lan bertemu dengan beberapa dewa gu perbatasan selatan. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak. Hei Lo Lan dan Tai Bai Yun Seng tidak punya waktu untuk membangunkan Ying Wuxie, mereka bahkan semakin menjauh dari Gunung Yitian. Ying Wuxie,
dan Boking semuanya tidak bisa bergerak di tanah karena runtuhnya bumi. Gelombang kabut abu-abu melingkari zombie abadi Boking saat mereka bersinar dengan cahaya terang, menunjukkan pemandangan yang terus berubah. Ini adalah ingatan Mo Yao, sebagai manusia varian, dia telah mengalami nasib dikucilkan. Zombie abadi Boking mencibir. Menghadapi trauma menyedihkan ini dalam hidupnya, jiwa sisa Mo Yao menunjukkan kepribadiannya yang berkemauan keras. Aneh, mengapa kamu tidak terpengaruh oleh kabut abu-abu? Boking menatap Ying Wuxie, yang berada di sampingnya. Fang Yuan berpikir, aku juga ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Menurut logika, ingatan kelabu memengaruhi jiwa spektral dan sisa jiwa Mo Yao, tidak ada alasan bagi Fang Yuan untuk tidak terpengaruh. Namun, entah mengapa, tidak terjadi apa-apa pada Fang Yuan. Jelas, kesengsaraan tak berujung ini, ingatan kelabu, membiarkan Fang Yuan lolos, dia tidak terekspos karenanya. Jangan bilang ini manipulasi kehendak surga. Sebelumnya, kehendak surga membiarkan Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng tidak terpengaruh oleh kesengsaraan. Apakah surga ingin mereka membawa tubuhku dan pergi jauh dari tempat ini? Fang Yuan punya banyak tebakan, tetapi di balik tebakan-tebakan ini, ada sensasi dingin ketika Fang Yuan memikirkannya, dia merasa rambutnya berdiri, ada banyak implikasi mengerikan di balik pikirannya. Namun saat ini, menghadapi kecurigaan zombie abadi Boking, Fang Yuan hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, dia menunjuk, milikmu cukup menarik. Boking mendengus, sepertinya karena kamu baru saja lahir, dan hanya punya waktu 18 jam untuk hidup, kamu tidak punya waktu untuk mengalami hal-hal ini. Jiwa sisa Mo Yao di dalam zombie abadi Boking tidak mencurigai Fang Yuan, perhatiannya sebagian besar tertuju pada Spectral Soul. Mengenai tubuh utama Spectral Soul, jiwa sisa Mo Yao cukup khawatir. Namun selanjutnya, kabut abu-abu menunjukkan bahwa Spectral Soul Demon Venerable telah memperoleh warisan sejati jalur makanan dari Gu Immortal Beastman di masanya. Sifat Spectral Soul Demon Venerable membuat Fang Yuan cukup terkejut. Gu Immortal Pengadilan Surgawi berada dalam keributan, tetapi karena mereka dalam bentuk hantu, mereka tidak dapat melakukan apapun. Pada saat ini, di langit, kesengsaraan ketiga turun, Grand Clear Space. Burung-burung hijau yang tak terhitung jumlahnya menebas Spectral Soul, kekuatannya mengerikan, ekspresi Fang Yuan dan Mo Yao berubah. Selanjutnya, Fang Yuan melihat banyak pemandangan dalam kabut abu-abu. Kota Bulu Suci, warisan sejati Tifing Heaven, bangunan 88 yang sejati, teratai merah di sungai waktu. Jadi ternyata Spectral Soul Demon Venerable tahu tentang lokasi kota Bulu Suci selama hidupnya. Nama Tifing Heaven Demon Venerable adalah Ben Jiesun, tetapi meskipun dia adalah iblis dunia lain sepertiku, dia bukan dari bumi. Jangka hidupku, tampaknya kehendak surga adalah batasan terbesar bagi Immortal Venerable dan Demon Venerable. Teratai merah, wajah hantu. Ketika aku gagal bereinkarnasi terakhir kali, sebenarnya Spectral Soul Demon Venerable yang membantuku. Aku mengerti sekarang, dalam kehidupanku sebelumnya, zombie abadi Great Strength True Martial terbunuh, dan 10 formasi ekstrim tidak dapat diselesaikan, Spectral Soul memanfaatkanku untuk memulai dari awal lagi. Apa? Lebih besar dari warisan sejati Rensu. Selanjutnya, Fang Yuan melihat jiwa spektral menggunakan metode melahap jiwa, tetapi masih gagal saat berhadapan dengan jiwa emas. Dia melihat 7 dari 10 jiwa yang terbelah kembali ke dunia orang hidup. Selanjutnya, dikombinasikan dengan sebagian memori abu-abu yang memengaruhi jiwa sisa Mo Yao, dia memahami asal-usul pedang kebijaksanaan Gu Abadi, serta hubungan rumit antara Boking dan Mo Yao. Jiwa yang tertidur sambil memancarkan cahaya keemasan itu adalah matahari agung yang hijau. Yang lahir dari mata kanan Rensu dalam legenda. Boking adalah Azure. Ungu itu sebenarnya adalah guru Tai Bai Yun Seng, Raja Sejati Gunung Ungu, yang aku beri nama secara acak. Jadi kebenaran di balik Mo Yao dan Boking seperti ini. Kehendak surga. Jadi semua material abadi yang luar biasa itu dipenuhi dengan kehendak surga. Sekte bayangan waspada terhadap mereka dan harus menyerahkannya. Setelah mendapatkannya, mereka tampak tidak berbahaya bagiku. Tapi bagaimana dengan di masa depan? Jika aku membawa material abadi ini, apakah aku akan menarik perhatian kehendak surga? Jadi begitulah, seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan dari Shadow Sect, Dali, adalah zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 yang ditekan.
Semuanya masuk akal sekarang. Pada saat ini, ruang bening agung kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, sementara racun minyak gelap kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya turun, menyerang jiwa spektral. Adegan berikutnya membuat Fang Yuan semakin terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa rahasia dirinya memiliki Spring Autumn Cicada telah diketahui oleh Shadow Sect sejak lama. Karena bantuan Shadow Sect, dia tidak terekspos dalam waktu yang lama setelah runtuhnya gedung 88 Truyang. Sebaliknya, Qin Bai Sheng dari Sekte Bayangan dan yang lainnya membantunya mengatasi masalah tersebut, terlibat dalam pertempuran dengan Feng Jiuge. Kekuatan Sekte Bayangan luar biasa, mereka berhasil menyimpulkan kesengsaraan. Rahasia kelahiran kembali, fakta bahwa aku memiliki Spring Autumn Cicada, setelah pertempuran ini, seluruh dunia mengetahuinya. Sekte Bayangan, Spectral Soul, mereka tampaknya ingin menggunakan status iblis dunia lain milikku, tetapi karena perubahan takdir, cabang dataran utara Sekte Bayangan hampir sepenuhnya musnah. Tidak, dengan cara tertentu, bukankah ini menunjukkan kekuatan kehendak surga? Sekte Bayangan dapat menyimpulkan semua kesengsaraan, metode apa yang mereka gunakan. Ini hanyalah senjata pamungkas melawan kesengsaraan. Yang mulia iblis jiwa spektral, dia mungkin adalah yang paling kuat. Selama hidupnya, dia mungkin setara dengan yang lain, tetapi menggunakan warisan sejati jalur makanan, dia menciptakan metode melahap jiwa. Dia bisa mencuri ingatan dan pengalaman kultivasi orang lain. Dengan demikian, dia tidak bisa meningkatkan level pencapaiannya secara langsung seperti di alam mimpi, tetapi setelah bertahun-tahun akumulasi dan pengembangan, level pencapaiannya di semua jalur lain, termasuk jalur formasi dan jalur kebijaksanaan, pasti setidaknya Grandmaster Agung. Tidak aneh bahwa dia menyimpulkan kesengsaraan. Dalam hal ini, terlalu aneh bahwa dia tidak bereaksi. Mungkinkah dia melakukan ini dengan sengaja? Racun minyak gelap dan ingatan abu-abu memudar, tetapi kesengsaraan naga anggur turun segera setelahnya. Menara pengawas surga memulai perjuangan terakhirnya, ia memanipulasi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menyerang 10 formasi ekstrim. Pertarungan jiwa spektral untuk mempertahankannya membuat Fang Yuan, yang menyaksikan semuanya, terdiam. Dia pernah bangga dengan taktik pertempurannya yang disempurnakan dari waktu ke waktu, tetapi dibandingkan dengan Spectral Soul, itu bukan apa-apa. Akhirnya, menara pengawas surga hancur, pengadilan surgawi gagal, bahkan penguasa menara pengawas surga dikorbankan. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tubuh Spectral Soul hanya setinggi beberapa meter. Dia tidak lagi sepadat sebelumnya, auranya sangat lemah. Jiwa sisa Moyao memanipulasi tubuh zombie abadi, terbang ke langit dan menanyai Spectral Soul, tetapi dia musnah. Kamu adalah rintangan terakhirku. Hehehe, sayang sekali. Jika Yanxi tidak mengingatkanku sebelumnya, kamu mungkin telah membuatku kesulitan. Tapi sekarang, hehe, apakah kamu lupa bahwa semua gua abadi jalur pedangmu memiliki keinginanku di dalamnya? Apakah kamu juga lupa siapa yang memberi mereka makan selama bertahun-tahun? Kata-kata Spectral Soul membuat jantung Fang Yuan berdebar kencang. Selama periode waktu ini, dia telah menguraikan banyak detail mengenai gerakan pembunuh abadi yang membawa jiwa ke dalam mimpi. Ini berkat fakta bahwa Ying Wuxie hanya memiliki cacing gu yang dimaksudkan untuk menggunakan jiwa pemimpin ke dalam mimpi. Meskipun Sekte Bayangan merancang jurus pamungkas ini untuknya, menurut tingkat kultivasinya, ada beberapa versi. Namun, Ying Wuxie telah mengklasifikasikannya dengan jelas, ia meletakkan tumpukan untuk masing-masing cacing gu. Ini memungkinkannya untuk menggunakan jurus pamungkas dengan lebih efisien dan mudah. Namun pada saat yang sama, Fang Yuan dapat mempelajarinya dengan lebih mudah. Fang Yuan mengerti, menghadapi tubuh utama jiwa spektral, aku hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Jika aku gagal sekali, jiwa spektral akan bereaksi dan aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Jiwa spektral menelan sisa jiwa Moyao, berkata kepada Fang Yuan, Wuxie, bela aku. Aku hanya butuh waktu lebih dari 10 napas untuk berhasil. Ya, Fang Yuan memiliki pikiran yang tenang, ia terbang, berdiri di samping jiwa spektral, melihat sekeliling dengan waspada. Kita tidak memiliki kesempatan lagi. Para dewagu pengadilan surgawi mendesah saat mereka mundur. Setelah merencanakan selama puluhan ribu tahun, setelah begitu banyak perencanaan dan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya aku berhasil menyempurnakan Gu Janin Abadi berdaulat peringkat 9 ini. Dengan Gu Abadi ini, aku dapat melampaui semua yang terhormat dalam sejarah.
aku dapat memperoleh tubuh iblis dunia lain, mencapai alam yang tak tertandingi yang belum pernah dilihat siapapun. Semua yang mulia abadi dan yang mulia iblis lainnya dalam sejarah tidak akan menjadi tandinganku, bahkan jika Renzu bangkit kembali, dia akan lebih rendah dariku. Hahaha, Spectral Soul mengangkat kepalanya dan tertawa. Gu Janin abadi berdaulat, hati Fang Yuan tergerak, apa gunanya Gu ini? Ia dapat memungkinkan Spectral Soul mencapai alam yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Apakah alam ini keabadian? Semakin dekat aku dengan akhir, semakin aku tidak mampu untuk ceroboh. Spectral Soul menyipitkan mata, menyelidiki dengan saksama. Jantung Fang Yuan hampir berdebar kencang. Namun pada akhirnya, Spectral Soul hanya memuntahkan sedikit ki spektral dan menghancurkan semua cacing Gu investigasi. Seperti yang diharapkan, baris terakhir lagu itu menunjukkan penggunaan sebenarnya dari penyembunyian hantu, yaitu untuk mencegah deteksi hantu dan jiwa. Saat itu, Tifing Heaven Demon Venerable dapat mengambil alih lembah Luopo, Gunung Danghun, dan melakukan perjalanan melalui Obsession Deep Domain tanpa dibatasi oleh jiwa yang tak terbatas, itu karena gerakan ini. Jadi, Spectral Soul tidak mencurigaiku. Tampaknya, jiwa Ying Wuxie juga merupakan jiwanya yang terbelah. Hanya terhadap dirinya sendiri dia bisa begitu percaya tanpa keraguan. Selanjutnya, Fang Yuan menyaksikan Spectral Soul melayang menuju janin abadi yang berdaulat Gu. Pada saat yang genting, Fang Yuan menjadi tenang, dia tidak lagi gugup. Menurut lagu itu, dia harus menghancurkan Gu janin abadi yang berdaulat ini. Karena Gu abadi itu rapuh, dia hanya perlu meremasnya untuk menghancurkannya. Namun, jiwa spektral, tidak peduli seberapa lemahnya dia, ada tingkat risiko yang tidak diketahui untuk menghadapinya. Namun, Fang Yuan tegas dan bertekad, dia langsung menargetkan jiwa spektral, menyambar Gu janin abadi yang berdaulat. Pimpin jiwa ke dalam mimpi. Dia menyerang. Dia belum memahaminya sepenuhnya, ini bukan gerakan pembunuh abadi yang lengkap, itu lebih rendah dari versi peringkat 8 yang asli. Namun saat ini, jiwa spektral sudah lemah hingga batasnya. Fang Yuan berhasil dalam satu percobaan. Selanjutnya, dia meninggalkan tubuh Ying Wuxie, melakukan hal yang sama seperti jiwa spektral, jiwanya melayang menuju Gu janin abadi yang berdaulat. Pada saat ini, dia akhirnya terbebas dari instruksi Star Constellation Immortal Venerable, dia mengambil hasil kerja keras jiwa spektral, pencapaian yang telah dia habiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang tak terkira untuk diciptakan dengan susah payah.